Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan tugas kelompok dari Bagus Yudo Pamungkas dan Saudara Haidar Rafi Zulkarnain, yaitu merancang ide bisnis dan gagasan perusahaan di CV3 Golden Footwear. Latar belakang: perusahaan adalah lembaga yang organisir dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan punya fungsi esensial untuk mencapai tujuan: fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, dan fungsi personalia, yang merupakan fungsi-fungsi yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Contohnya, fungsi personalia sebagai salah satu fungsi perusahaan yang berhubungan erat dengan fungsi produksi. Dalam perusahaan, seseorang memimpin yang bertugas sebagai pemegang peranan naik turunnya dunia usaha, yaitu memperhatikan karyawan dari perusahaan yang bersangkutan, karena tenaga kerja merupakan tolak ukur dari suatu organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Rumusan masalah ada dua di sini, yaitu yang pertama, pentingnya dalam merancang ide gagasan nama perusahaan dalam buat perusahaan. Kedua, bagaimana menentukan visi misi dalam sebuah perusahaan yang akan dibuat. Tujuan. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah: 1. Memberikan tambahan pengetahuan terkait dengan mengetahui dalam membuat suatu perusahaan. 2. Memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dalam merancang ide gagasan dalam membuat perusahaan dan visi misinya. Next. Merancang ide bisnis dan gagasan nama perusahaan. Business plan dibuat tidak hanya untuk usaha yang besar. Jika Anda baru akan memulai usaha, jadikan bisnis plan sebuah acuan bagi bisnis Anda agar berjalan dengan lancar ke depannya. Melalui perencanaan yang rinci, bisnis plan akan berguna bagi perjalanan bisnis Anda, dan keputusan yang akan diambil nantinya akan terarah berkat adanya bisnis plan sebagai acuan. Menurut Friedrich and Peters, pada tahun 1995, Business plan merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh pengusaha dan menggambarkan semua unsur eksternal dan internal yang relevan serta terlibat dalam memulai usaha baru. Business plan umumnya berisi tentang perencanaan terpadu seperti pemasaran, keuangan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Di sini kita akan membahas tentang suatu produk, yaitu insole, di mana insole adalah insole sepatu adalah bagian yang terletak pada bagian dalam sepatu yang menjadi alas atau pijakan kaki. Nah, next, di sini merancang ide bisnis dan gagasan nama perusahaan. Di bawah ini adalah salah satu contoh produk insole dari CV3 Golden Footwear, ya. Dan berikut merupakan fungsi dan kegunaan insole pada sepatu. Yang pertama, untuk membantu mengatasi masalah postur tubuh dan ketidaknyamanan pada sebagian orang yang menggunakan sepatu. Kedua, untuk meredam goncangan saat beraktivitas. 3. Untuk mencegah terjadinya kaki rata, hallux valgus, dan cedera punggung. Next. Menentukan visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan terdiri dari 3 kata, yang mana kita tahu bahwa arti visi sendiri berbeda dengan misi. Visi perusahaan adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana perusahaan bercita-cita untuk mencapai misinya. Sedangkan misi perusahaan adalah seringkali diartikan sebagai pernyataan visi yang berorientasi pada tindakan, menyatakan tujuan, pelayanan suatu organisasi kepada audiens yang biasanya mencakup fungsi, tujuan organisasi, dan deskripsi umum organisasi. Dan menentukan visi dan misi perusahaan. Adapun visi dan misi yang akan dibuat dalam perusahaan kami di CV3 Golden Footwear adalah: 1. Menciptakan produk bermutu tinggi dan dengan inovasi dan kreativitas. 2. Menerapkan perbaikan berlanjut pada proses produksi. 3. Fokus pada efisiensi dan mutu. 4. Peduli pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Next. Rancangan produk adalah upaya menciptakan sebuah produk komersial yang dapat dijual. Produk komersial yang akan diperjualbelikan harus dirancang dengan baik sehingga menjadi produk yang memiliki nilai serta manfaat. Next. Rancang produk dan gambar produk dan strategi pemasaran produk.
Terdapat dua metode perancangan, yaitu metode kreatif dan metode rasional yang dijelaskan oleh Ginting pada tahun 2010, yaitu satu metode kreatif dan dua metode rasional. Merancang produk dan gambar produk serta strategi pemasaran produk. Adapun tahapannya merancang produk insole sepatu ialah yang pertama, tahapannya kita melakukan riset market, di mana melalui riset produsen mengumpulkan informasi dari masyarakat yang menjadi target pasarnya mengenai produk yang dibutuhkan dan orang mau membelinya. 2. Menentukan batasan produk insole dengan memperhatikan fungsi dan target penggunaan. 3. Desain produk dengan gambar insole untuk mengetahui perkiraan wujud produk yang akan dibuat. 4. Penyediaan kebutuhan produksi seperti mesin cutting dan membeli bahan baku polister serta alat yang dibutuhkan seperti printing dan lainnya. 5. Kebutuhan lainnya adalah menyiapkan tenaga kerja atau manpower yang akan mengerjakan proses produksinya secara langsung. 6. Produksi massal setelah produksi insole sepatu yang telah diuji cobakan dan layak dijual di pasaran. 7. Yaitu garansi dapat dilakukan untuk produk dan jasa tertentu untuk menjaga kepercayaan konsumen. Next. Dalam merancang produk dan gambar produk serta strategi pemasaran produk, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, memaksimalkan potensi media sosial. Yang kedua, menggunakan influencer atau key opinion leaders. Yang ketiga, menjajal program afiliasi. Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi dibuat untuk kepentingan perusahaan. Dan untuk membantu menetapkan budaya perusahaan corporate culture, maka perusahaan dapat menyusun beberapa strategi untuk membangun corporate culture di lingkungan perusahaan. Di antaranya, 1. Membuat visi dan misi. 2. Berkomunikasi. 3. Mengembangkan standar sikap. 4. Mengimplementasikan pelatihan. 5. Memberikan reward dan konsekuensi. 6. Review performa. Next. Merancang proses produksi. Adapun persiapan perencanaan operasi produksi meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Prosedur persiapan. 2. Penyaringan gagasan. 3. Analisis gagasan. 4. Percobaan produk. 5. Uji coba produk. 6. Komersialisasi. Next. Dalam merancang proses produksi, merancang peta aliran proses dan merancang tata letak perusahaan, pabrik, dan tata letak fasilitas. Peta aliran proses merupakan suatu peta yang menggambarkan semua aktivitas, baik aktivitas yang produktif maupun yang tidak produktif, transportasi menunggu dan menyimpan, di mana kegiatan yang terlibat dalam proses pelaksanaan kerja diuraikan secara detail dari awal hingga akhir. Dengan peta aliran proses, maka akan dapat diperoleh keuntungan antara lain: 1. Meminimalkan operasi-operasi yang tidak perlu atau mengkombinasikannya dengan operasi lainnya. 2. Meminimalkan aktivitas handling yang tidak efisien. 3. Mengurangi jarak perpindahan material dari satu operasi ke operasi yang lain. Langkah ini nantinya akan menjadi dasar pemikiran dalam hal pengaturan tata letak fasilitas pabrik. 4. Mengurangi waktu yang terbuang sia-sia karena kegiatan yang tidak produktif seperti menunggu atau transportasi. Next. Jadi kesimpulannya, dalam dunia praktek sehari-hari, ternyata banyak kendala yang ditemui, baik dalam membuat rancangan ide bisnis maupun implementasinya. Kendala yang sering ditemui dalam membuat bisnis plan adalah sulitnya menemukan ide-ide yang dapat dijadikan proyek bisnis yang menguntungkan. Kendala lainnya, ide-ide kreatif yang mempunyai nilai ekonomis ini banyak terjadi karena kita sendiri seringkali kurang menyadari bahwa ide adalah hasil proses alam bawah sadar, sehingga ide tidak akan hadir kembali berkali-kali. Mungkin sekian.